Perkenalkan, nama saya Jonathan Frederick dengan NIM 0424140 dari kelompok 5 kalkulus J. Saya akan membacakan PPT halaman 3 dan 4 dan 15. Langsung saja pada soalnya. Berdasarkan suatu penelitian, panas air optimal untuk menyeduh kopi adalah antara 90 derajat Celcius dan 96 derajat Celcius. Sedangkan kondisi ideal kopi setelah diseduh untuk dinikmati adalah saat temperaturnya antara 50 derajat Celcius dan 60 derajat Celcius. Barista menyeduh kopi dengan air yang temperaturnya 95 derajat Celcius dalam ruangan bertemperatur 25 derajat Celcius pada pukul 7 WITA. Laju penurunan temperatur kopi mengikuti hukum pendinginan Newton. Laju perubahan temperatur benda sebanding atau berbanding lurus dengan beda temperatur benda tersebut dengan temperatur lingkungan sekitarnya, atau dapat ditulis menjadi persamaan diferensial, yaitu dt per dt sama dengan k dalam kurung k min t min t lingkungan. Persamaan tersebut akan mempunyai solusi t dalam kurung t kecil sama dengan t besar 0 tambah a e kecil pangkat kt. Selanjutnya di halaman 4 ada soal, yaitu yang pertama, jika setelah 10 menit temperatur kopi turun menjadi 75 derajat Celcius, tentukan waktu agar barista dapat menghidangkan kopi pada temperatur ideal. Lalu soal yang kedua, jika suhu ruangan diturunkan menjadi 24 derajat Celcius atau 23 derajat Celcius, apakah barista membutuhkan waktu lebih lama atau lebih cepat untuk menghidangkan kopi? Bagaimana jika suhu ruangan dinaikkan dalam kurung dengan menggunakan nilai A yang sama pada jawaban 1. Lalu lanjut nomor 3. Tentukan polinom Maclaurin berderajat 5, 6, dan 7 untuk fungsi T besar dalam kurung T kecil pada hasil nomor 1. Kemudian, sketsa grafik T besar dalam kurung T kecil bersamaan dengan P5 kecil dalam kurung T kecil dan P7 kecil dalam kurung T kecil. Perkenalkan, nama saya Anggi Desinta Purnama, NIM 05241012. Saya dari Teknik Kimia Angkatan 2024. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah untuk mengerjakan soal nomor 1. Saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Jika 10 menit setelahnya temperatur kopi turun menjadi 75 derajat Celcius, maka tentukan waktu agar barista dapat menghidangkan kopi pada temperatur ideal. Nah, sebelum itu kita harus mencari apa yang diketahui dulu di dalam soal. Yang diketahui yaitu suhu awal kopi atau T0 sebesar 95 derajat Celcius. Suhu lingkungan atau T lingkungan sebesar 25 derajat Celcius. Dan setelah 10 menit, suhu kopi atau T10 sebesar 75 derajat Celcius. Nah, untuk menjawab soal, gunakan hukum pendinginan Newton yang sudah diberikan. Rumusnya ialah dt atau d suhu per dt sama dengan konstanta dikali T dikurang T lingkungan. Solusi dari persamaan diferensial ini adalah suhu atau T sama dengan suhu lingkungan ditambah AE pangkat KT. Nah, kita substitusikan dulu ke dalam persamaan untuk mencari nilai A dan juga nilai K. Bentuk umum fungsi suhu yaitu suhu atau T sama dengan 25 ditambah AE pangkat KT. Karena T0 atau suhu awal adalah 95 derajat Celcius, maka 95 sama dengan 25 ditambah A. Maka A sama dengan 95 dikurang 25, hasilnya adalah 70. Jadi fungsinya menjadi suhu atau T sama dengan 25 ditambah 70E pangkat KT. Maka kita gunakan data T10 sama dengan 75 untuk mencari nilai K.
Nah, 75 sama dengan 25 ditambah 70E pangkat 10K. Maka 50 sama dengan 70E pangkat 10K. Maka hasilnya 5/7 sama dengan E pangkat 10K. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Irfandi dari Prodi Teknik Kimia dengan NIM 0524152. Baik, mungkin langsung saja ya. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya yang sebelumnya terkait pembahasan pengerjaan soal. Nah, di mana di sini ada soal menarik ya yang akan saya bahas dan yang akan saya lanjutkan di sini. Soalnya tentang bagaimana kita menentukan waktu ideal untuk menyajikan kopi supaya nggak terlalu panas dan juga tidak keburu dingin. Nah, di sini diberikan sebuah rumus suhu kopi dalam fungsi waktu, di mana rumusnya itu T dalam fungsi T sama dengan 25 ditambah 70E pangkat min 0,03365 T. Nah, dari rumus ini itu menunjukkan bahwa suhu kopi akan menurun dari suhu awalnya dan perlahan akan mendekati suhu ruangan, yaitu 25 derajat Celcius. Nah, di sini tugas kita adalah mencari berapa lama waktu yang dibutuhkan supaya suhu kopi berada di antara 50 derajat Celcius sampai 60 derajat Celcius, yang dimana suhu tersebut dianggap sebagai suhu ideal untuk disajikan. Nah, di sini kita akan lanjut ke langkah pertama. Di sini itu kita akan membahas saat suhu kopi 60 derajat Celcius. Dari sini kita mulai dengan memasukkan angka 60 ke dalam rumus, yaitu kita substitusi angka 60 dalam rumus tadi, yaitu jadi menjadi 60 sama dengan 25 ditambah 70 E pangkat min 0,03365 T. Terus kita kurangkan 25 dari kedua sisi sehingga menjadi 60 dikurang 25 menjadi 35 sama dengan 70E pangkat min 0,03365 T. Nah, langkah selanjutnya lalu kita bagi dengan 70 sehingga dihasilkan 1/2 sama dengan E pangkat min 0,03365 T. Nah, 1/2 per E sama dengan E pangkat min 0,03365 T ini kita logaritma naturalkan kedua sisinya menjadi ln 0,5 sama dengan min 0,03365 T. Nilai ln 0,5 itu sekitar min 0,6931, dan kalau kita bagi dengan 0,03365 itu kita bisa mendapatkan hasil yaitu T sama dengan 20,6 menit. Nah, artinya setelah 20,6 menit suhu kopi itu akan turun sampai 60 derajat Celcius seperti itu. Nah, lanjut ke pengerjaan yang kedua, yaitu langkah kedua. Nah, di sini hampir sama pengerjaannya. Di sini yang berbeda yaitu suhunya. Yang kita pakai yang awal itu suhu kopinya pada saat 60 derajat Celcius, dan di sini suhu kopinya 50 derajat Celcius. Pengerjaannya hampir sama, yaitu yang pertama kita disuruh untuk mencari kapan suhu kopi itu menyentuh angka 50 derajat. Nah, sama seperti langkah awal, kita substitusi dulu 50 itu ke T
menjadi 50 sama dengan 25 ditambah 70 pangkat min 0,03365 T. Terus dikurangkan 25. Jadi 50 dikurang 25 sama dengan 25 menjadi 25 sama dengan 70 pangkat min 0,03365 T. Terus kita bagikan 70. Kita bagi 70. Maka didapatkan hasil 5/14 sama dengan pangkat min 0,03365 T. Nah, langkah selanjutnya kita logaritma naturalkan lagi. Ln 5/4 itu sama dengan min 0,03365 T. Nah, nilai lognya itu sekitar min 0,9808, dan kalau kita bagi itu akan menghasilkan waktunya itu T sama dengan 29,15 menit. Nah, jadi suhu kopi mencapai 50 derajat itu setelah 29,15 menit. Nah, dari dua hasil tadi itu kita bisa simpulkan agar suhu kopi tetap ideal, yaitu antara 50 sampai 60 derajat Celcius, itu barista bisa menyajikan antara menit ke 20,6 hingga menit ke 29,15. Jadi ada waktu sekitar 8,5 menit untuk menyajikan kopi dalam suhu yang pas, nggak terlalu panas dan masih cukup hangat gitu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya paparkan terkait pengerjaan soal ini. Pembahasan terkait pengerjaan soal ini mungkin akan dilanjutkan lagi untuk teman saya yang selanjutnya. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Reni Saputra dengan NIM 03241088 dari program studi dari Kemas 5. Di sini saya akan melanjutkan untuk halaman selanjutnya, yaitu halaman 8 dan 9. Kita masuk ke soal 2. Jika suhu ruangan diturunkan menjadi 24 derajat Celcius atau 23 derajat Celcius, apakah barista membutuhkan waktu lebih lama atau lebih cepat untuk menghidangkan kopi? Bagaimana jika suhu ruangan dinaikkan dengan menggunakan nilai A yang sama pada jawaban pertama atau 1? Next, kita masuk ke persamaan suhu. Kurung T dikurangi T lingkungan atau T kecil sama dengan T lingkungan ditambah dengan T awal dikurangi T lingkungan pangkat KT. Berikutnya, gunakan model yang sudah ditentukan dari nomor 1, yaitu T kecil sama dengan T lingkungan plus A gede atau A besar, kemudian E kecil pangkat KT. Selanjutnya yaitu suhu awal kopi, yaitu T 0 sama dengan 95 derajat Celcius. Kemudian konstanta K sama dengan min 0,03365. Suhu ruangan semula yaitu T lingkungan sama dengan 25 derajat Celcius, maka A sama dengan 70 dan T kecil A sama dengan 25 ditambah 70 pangkat min 0,03365 T. Berikutnya, ubah suhu lingkungan menjadi 24 derajat Celcius dengan suhu ruangan baru. Mula-mula kita masuk ke T lingkungan sama dengan 24 derajat Celcius, maka A sama dengan 95 dikurangi 24 sama dengan 71. Persamaannya menjadi T kecil sama dengan 24 ditambah 71 Kita ulang.
T kecil sama dengan 24 ditambah 71 E pangkat min 0.03365 T. Jadi saat suhu ruangan diturunkan dari 25 derajat Celcius ke 24 derajat Celcius, kopi akan menjadi dingin lebih cepat. Nah, sedangkan waktu untuk mencapai suhu ideal menjadi lebih singkat, dari 20,6 menit menjadi 19,85 menit. Artinya, kopi lebih cepat bisa dinikmati jika suhu ruangan lebih dingin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Ego Arawikalis dengan NIM 03241027 dari Program Studi Teknik Mesin Angkatan 2024. Nah, kali ini saya akan menjelaskan nomor 3, yaitu tentukan polinom Maclaurin berderajat 5, 6, dan 7 untuk fungsi T pada hasil 1, kemudian sketsa grafik T bersamaan dengan P5, P6, dan P7. Nah, diketahuinya yaitu suhu kopinya T sama dengan 25 ditambah 70 E pangkat KT. Hasil soal 1 yaitu T0 nya 95, T10 nya 75. Nah, maka kita harus menentukan nilai K terlebih dahulu. T sama dengan 25 ditambah 70 E pangkat KT. T10 sama dengan 75. Nah, 75 sama dengan 25 ditambah 70 E pangkat 10K. Pindah ruas 25-nya ke kiri, jadi 50 dikurang 25 sama dengan 70 E 10 pangkat K, maka hasilnya 50 sama dengan 70 E 10 pangkat K. Nah, nilai E pangkat 10K sama dengan 5/7, 10K sama dengan ln 5/7, maka K-nya 1/10 ln 5/7. Nah, kita hitung lagi ln 5/7 nya sama dengan ln 0,714287 sama dengan negatif 0,336472. Makanya negatif 0,336472 dibagi 10, maka K-nya negatif 0,0336472. Nah, maka fungsi T-nya sama dengan 25 ditambah 70 E pangkat 0,0336472 T. Nah, fungsi dasarnya yaitu 25 ditambah 70 E pangkat negatif 0,0336472. Nah, fungsi turunannya berada di orde, fungsi turunannya sampai orde ke-7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Yusuf Al-Mutawar dengan NIM 04241045 dari Prodi Teknik Elektro Angkatan 2024. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Di sini itu ada turunan pertama. Turunan pertama itu F1T sama dengan D dibagi DT dikali 25 tambah 70 pangkat min 0,0336472 sama dengan FT sama dengan min 0,0336472 dikali 70 pangkat min 0,0336472 sama dengan FT sama dengan min 2,3553 pangkat min 0,0336672 sama dengan F0 sama dengan min 2,3553. Selanjutnya itu ada turunan kedua. Turunan kedua itu ada F2T sama dengan min 0,0336472 dikali min 2,3553 pangkat min 0,0336472 sama dengan F2T sama dengan 0,0792 pangkat min 0,0336472. Jadi sama dengan F20 sama dengan
0,0792. Dan selanjutnya ada turunan ketiga. Turunan ketiga itu ada F3T sama dengan min 0,033642 dikali 0,0792 pangkat min 0,033642 sama dengan F3T sama dengan min 0,00277 pangkat 0,033642 sama dengan F30 sama dengan min 0,00027. Selanjutnya ada turunan keempat. Turunan keempat itu ada F4T sama dengan min 0,033642 dikali min 0,0072 pangkat min 0,033642 sama dengan F4T sama dengan 0,000092 pangkat min 0,033642 dan hasilnya sama dengan F40 sama dengan 0,00092. Selanjutnya ada turunan kelima. F5T sama dengan min 0,033642 dikali 0,00092 sama dengan min 0,00032 pangkat min 0,033642 dan hasilnya sama dengan F50 sama dengan min 0,00032. Turunan selanjutnya ada turunan keenam, yaitu F6T sama dengan min 0,033642 dikali min 0,00032 sama dengan 0,00011 dan hasilnya sama dengan F0 sama dengan 0,00011. Selanjutnya ada turunan ketujuh. Turunan ketujuh itu ada F7T sama dengan min 0,033642 dikali min 0,0000011 sama dengan min 0,0000037. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Septra Fadlan dengan 0324 saya dari Prodi Teknik Mesin Angkatan 2024. Saya kali ini akan melanjutkan penjelasan teman saya yang sebelumnya telah dijelaskan. Baiklah, selanjutnya susun polinom Maclaurin. Rumus umum polinom Maclaurin adalah PNT sama dengan F0 plus F0T ditambah F0 per 2 T pangkat 2 ditambah F pangkat 3 0 per 3 dikali T pangkat 3 ditambah titik ditambah F pangkat N 0 per N dikali T pangkat N. Selanjutnya polinom Maclaurin derajat 5 P5T P5T sama dengan 95 dikurang 2,3553T ditambah 0,0792 per 2 kali T pangkat 2 ditambah 0,0027 per 6 dikali T pangkat 3 ditambah 0,0000092 per 24 dikali T pangkat 4 lalu ditambah lagi 0,0000032 per 120 dikali T pangkat 5. Oke, baiklah. Selanjutnya hitung koefisiennya, itu langkah-langkahnya 0,0792 per 2 hasilnya adalah 0,0396. Lalu selanjutnya 0,0027 per 6
sama dengan negatif 0,0045. Tadi yang saya sebutkan 0,0027 per 6 itu adalah negatif dia, jadi bisa disebut juga negatif 0,0027 per 6, dan hasilnya sama-sama negatif, yaitu negatif 0,00045. Oke, berikutnya 0,000092 per 24, hasilnya adalah 0,0000038. Selanjutnya 0,000032 per 120, hasilnya adalah negatif 0,000027. Dan juga sama seperti yang sebelumnya, yang tadi yang saya sebutkan tadi itu adalah negatif, makanya hasilnya adalah negatif 0,000027. Oke, selanjutnya P5T sama dengan 95 dikurang 2,3553 T ditambah 0,0396 T pangkat 2 ditambah 0,00045 T pangkat 3 ditambah 0,000038 T pangkat 4 dikurang 0,000027 T pangkat 5. Oke, selanjutnya adalah polinom derajat 6 P6T. Selanjutnya lagi tambahkan suku derajat ke 6. P6T sama dengan P5T ditambah 0,000011 per 720 dikali T pangkat 6, dan hasilnya adalah P5T ditambah 0,000015 T pangkat 6. Oke. Selanjutnya polinom derajat 7 dalam kurung P7T. Selanjutnya tambahkan suku derajat ke-7, yaitu P7T sama dengan P6T dikurang 0,000037 per 5040, dan itu adalah negatif, jadi bisa dibaca dengan negatif 0,000037 per 5040 dikali T pangkat 7 sama dengan P6T dikurang 0,000073 T pangkat 7. Jadi berdasarkan hasil turun dan substitusi nilai pada Maclaurin diperoleh nilai polinom Maclaurin derajat 5P 5T, nilai polinom derajat 6P 6T, dan nilai polinom derajat 7P 7T. Selanjutnya sketsa grafik TT bersamaan dengan P5T, P6T, dan P7T. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Jonathan. Lalu pada halaman 15 ada sketsa grafik dari nomor tadi. Berikut adalah grafik fungsi kopi T besar dalam kurung T kecil sama dengan 25 ditambah 70 E kecil pangkat min 0,033472 T dibandingkan dengan polinom Maclaurin derajat 5, 6, dan 7. Kesimpulan grafik, polinom Maclaurin derajat 5, 6, dan 7 sangat mendekati kurva eksponensial asli T besar dalam kurung T kecil pada interval kecil sekitar T sama dengan 0 hingga T sama dengan 15 menit. Setelah T lebih besar dibanding 20, akurasi polinom mulai menurun, khususnya P5 dalam kurung T, karena polinom merupakan pendekatan lokal. Semakin tinggi derajat polinom, semakin baik pendekatan terhadap T besar dalam kurung T kecil pada interval yang lebih lebar. Sekian dari saya, terima kasih.